hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini. Pertama, perhatikan masih di buku LKS kalian ya, yang tema 2. Ya, kita lanjutkan lagi di tema 2. Kemarin kenapa tidak dilanjutkan yang buku cetaknya yang di tema yang pertama? Itu sudah Miss jelaskan kemarin karena bukunya belum ada ya. Nanti kita lanjutkan setelah misalnya bukunya udah sampai ya. Oke, sekarang perhatikan di halaman 11 ya, di buku LKS kalian di halaman 11. Ini masih berhubungan tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Kemarin juga sudah banyak dijelaskan bagaimana mulai dari tema pertama ya, masih berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup, bisa bernafas, bisa bergerak ya, melakukan banyak aktivitas. Terus kemudian kalau manusia biar tubuhnya tetap sehat itu jangan lupa makan makanan bergizi, terus olahraga. Makanannya nggak boleh sembarangan ya. Oke, nah sekarang kemarin juga sudah Miss jelaskan ya, sudah Miss jelaskan tentang manfaat dari tumbuhan itu apa, mulai dari akar-akarnya, batangnya, daunnya, semuanya bermanfaat ya, bermanfaat bagi tumbuhan yang lain. Sudah ada juga kemarin dongeng tentang melati sama pohon bambu, masing-masing memiliki manfaat dan fungsinya ya. Dan sekarang ini berhubungan dengan tumbuhan lagi, tapi berhubungan dengan simbol-simbol dari Pancasila, yaitu pohon beringin ya, betul ya, pohon beringin. Pohon beringin juga merupakan tumbuhan bukan? Iya, daun-daunnya kan yang sangat rindang itu bisa menjadi teduhan bagi manusia. Kemudian juga pohon yang baik itu biasanya menghasilkan oksigen yang baik. Ya, itu tadi ya, kembali lagi ya, bermanfaat bagi manusia ya. Itu manfaatnya ya. Terus banyak lagi manfaat-manfaatnya, tumbuh-tumbuhan yang lain juga banyak. Seperti akarnya bisa kita jadikan obat, batang-batangnya bisa kita jadikan bahan bangunan, daun-daunnya, buah-buahnya bisa kita ambil, kita makan ya kan. Jadi banyak manfaat dari tumbuhan. Nah, sekarang nih di pembelajaran ketiga ya, ini tentang pohon beringin ya, menghasilkan oksigen dan sudah Miss jelaskan. Nah, pohon beringin juga merupakan salah satu dari simbol Pancasila. Yang keberapa? Ayo. Yang ketiga. Iya betul, Persatuan Indonesia ya. Anak-anak harus tahu ya. Yang pertama itu simbolnya apa, kedua, ketiga, keempat sampai dengan yang kelima. Yang pertama apa sih simbolnya? Bintang, ketuhanan yang Maha Esa ya. Sudah pernah dijelaskan juga sebelumnya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Itu isi-isi atau bunyi dari Pancasila. Nah, sekarang tugas kalian itu di halaman 11 bagian bawah, perhatikan itu ada gambar apa? Ayo. Itu ada gambar lambang dari negara kita, negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila ya. Burung Garuda juga merupakan hewan ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri dengan cara apa? Merawatnya. Kalau kalian punya hewan peliharaan, jangan lupa dikasih makan, dikasih minum ya, dikasih kandang, banyak ya cara merawat hewan. Nah, sekarang kembali lagi ke materi kita di sini. Sebutkan apa saja yang termasuk simbol-simbol ya dalam burung Garuda. Di dalam burung Garuda itu ada perisainya ya. Nah, simbol-simbolnya apa saja mulai dari Pancasila sila yang pertama sampai dengan yang kelima, yaitu ya, sebutkan apa saja yang termasuk simbol-simbol yang terdapat dalam lambang burung Garuda Pancasila. Tulis pada kolom berikut, bacakan di depan kelas secara bergantian
dengan cara percaya diri. Tapi karena kita sekarang lagi pandemi, jadi kalian bisa baca di rumah masing-masing. Tapi tugasnya adalah kalian tulis simbol-simbol apa saja dari Pancasila yang pertama sampai dengan yang kelima. Dan sudah disebutkan simbol dari Pancasila yang pertama apa, ketiga juga apa. Ya, tadi sudah disebutkan ya. Sekarang tugasnya kalian tulis simbol dari yang pertama sampai dengan yang kelima. Itu ya untuk yang di halaman 11. Dan selanjutnya perhatikan di halaman 13 ya. Di halaman 13 tuh ada gambar apa tuh ya? Ada beruang, gambar beruang dan singa ya. Tapi ceritanya tidak ada di sini. Nah, tapi cara membaca dongeng itu harus benar ya. Kemarin juga sudah pernah jelaskan ya. Coba kita baca, perhatikan di halaman 13. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Tuh, biasanya juga ada ya, masih ada orang tua yang membacakan dongeng untuk anaknya sebelum tidur ya. Jadi sebelum kalian tidur, biasanya masih ada orang tua yang membacakan kalian dongeng ya untuk mengantarkan tidur seperti itu ya. Nah, dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral. Nah, tapi di dalam dongeng itu banyak sekali pesan-pesan apa sih yang harus kita lakukan atau apa yang seharusnya tidak kita lakukan ya. Nah, ajaran moral atau yang mendidik dan juga menghibur. Tuh, ada juga yang menghibur. Dengan membaca dongeng kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita ya. Sama seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng ya. Yang pertama adalah lafal. Jadi mengucapkan kata itu dengan frasa atau dengan lafal yang tepat ya. Bukan kata demi kata, tapi harus jelas gitu ya. Intonasi suara ya. Intonasi suara itu kalimat ada yang diakhiri dengan tanda titik, berarti dia datar ya. Dan jangan lupa jeda sebentar ya kalau ada tanda titik. Kemudian kalimat yang diakhiri tanda tanya, namanya saja udah tanda tanya, berarti pertanyaan ya, dalam kalimat dalam bentuk pertanyaan ya. Intonasi suaranya biasanya menurun ya. Kan sama halnya kalau kita mau bertanya sama orang lain, nggak mungkin tinggi nadanya, berarti itu marah-marah dong. Mau nggak dikasih, misalnya ada yang tanya alamat tapi marah-marah, mau nggak orang lain jawab? Tidak mau pasti ya. Jadi harus dengan nada yang menurun ya, dengan sopan pastinya. Kemudian kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya sedikit naik ya, biasanya lebih tegas tuh untuk tanda seru ya. Kemudian ada ekspresi, siswa membaca dengan penuh perasaan ya. Bahkan ada juga yang kalau kalian memang bisa mau belajar untuk membaca dongeng, bisa saja dia merubah-rubah suaranya pada setiap tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan dongeng. Jadi misalnya suara singanya bagaimana dibuat, suara beruangnya bagaimana dibuat, beda-beda ya. Seperti itu ya. Kemudian ada tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar lalu dilanjutkan kembali. Nah, jika membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Jadi kalau misalnya ada koma, berarti kita jeda sebentar, artinya kita berhenti, tapi sebentar aja langsung dilanjutkan. Tapi kalau ada tanda titik, berarti kita harus berhenti, kemudian kita masuk ke kalimat berikutnya. Kemudian kita harus masuk ke kalimat berikutnya. Oke? Nah, kemudian perhatikan lagi untuk yang tadi sudah Miss jelaskan bagaimana lafal, intonasi suara, ekspresi dan tanda baca yang tepat. Nanti kalian boleh coba, tapi kalian anak-anak membaca secara mandiri ya untuk yang di halaman 14. Tapi sebelumnya Miss kasih tahu dulu untuk yang di halaman 14 di bagian paling atas itu ada survei karakter. Artinya anak-anak seperti biasa memilih salah satu mana jawaban yang paling tepat. Itu hanya ada satu soal ya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada soal quotes. Untuk yang ini, untuk yang soal ini tidak bisa dikerjakan ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di pembelajaran keempat, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di situ ada dongeng yang berjudul Akar dan Daun. Artinya dalam dongeng tersebut nanti dijelaskan
Apa manfaat dari akar dan manfaat dari daun tersebut ya? Tentunya kalian baca yang di halaman 15 tuh ada teks bacaan dongengnya. Kalian baca dengan benar, dengan intonasi, dengan lafal, dengan tanda baca yang tepat ya. Jangan lupa ya. Jadi Miss coba contohkan setengahnya saja. Nanti kalian coba secara mandiri di rumah masing-masing dan kemudian kalian lanjutkan sampai selesai ya. Oke, kita mulai ya. Di sebuah padang rumput ada pohon yang rindang dan cantik. Pohon itu mempunyai daun yang lebat dan berwarna hijau muda. Banyak hewan yang sering berteduh di bawah pohon itu. Burung-burung pun berkicau merdu di antara batang yang memanjang. Daun pohon itu sangat bangga dengan dirinya. Nah, kalau ada tanda petik ya, ada tanda petik, titik dua di bagian atas, itu artinya saatnya si tokoh atau si pemain dalam dongeng tersebut berbicara. Jadi misalnya ada beberapa tokoh, misalnya ada 2 tokoh, berarti suaranya beda-beda ya. Namanya saja saat kita mau bercakap-cakap atau berkomunikasi sama orang lain, pasti suaranya berbeda. Jadi misalnya seperti ini ya, daun berbicara ya. Kami memayungi rumput dan hewan-hewan yang kepanasan, kata daun. Kami juga melindungi pohon sehingga pohon menjadi hijau dan segar. Pohon akan kering dan gersang tanpa kami, kata daun lagi. Kata daun ya, sudah kelihatan karakter atau sikap dari si daun seperti apa. Kemudian dijawab lagi, ada yang berbicara dalam panah, berarti apa itu? Akar ya. Apa yang kau katakan memang benar. Tetapi sebaiknya kau jangan sombong dulu, kata suara dari dalam tanah. Suara siapa itu? Tanya daun kebingungan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada suara si akar, kemudian ada suara si daun ya, yang berbeda. Nah, nanti kalian coba baca, kalian ulangi dari awal sampai akhir dengan lafal, intonasi, tanda baca yang tepat. Kemudian tugas kalian di halaman 15 ini ya, di bagian bawah itu ada 5 soal pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, itu salah ketik bukan 3 tapi 5 ya. Kalian jawab sesuai dengan teks bacaan dongeng yang ada di atas ya. Paham ya? Itu untuk yang di halaman 15. Kemudian langsung saja untuk yang LKS-nya terakhir di halaman 17. Nah, di halaman 17 perhatikan dulu yang bagian atas. Di situ ada penilaian keterampilan, ada gambar tuh. Itu ada anak-anak sedang ngapain? Anak-anaknya sedang bermain engklek. Tuh, siapa yang tahu tentang permainan engklek atau sering melihat teman-teman main engklek atau tetangganya atau di depannya atau koko cece dedenya pernah main di sekolah, pernah lihat gitu ya. Biasanya itu bentuknya nanti dibuat seperti kapal terbang. Nanti anak-anaknya lompat dengan 1 kaki, kemudian lompat lagi dengan 2 kaki. Kemudian apa ya, dilempar batu, kemudian batunya diambil ya kan. Nah, itu masih berhubungan juga dengan olahraga. Jadi, permainan engklek juga bisa digunakan sebagai olahraga. Nah, dalam permainan engklek juga ada juga gerak non lokomotor. Apa itu gerakan non lokomotor? Yaitu kebalikan dari gerak lokomotor yang sudah pernah Miss jelaskan. Jadi kalau kemarin gerakan lokomotor itu adalah gerakan yang berpindah tempat. Bisa berjalan pindah kan pokoknya, bisa melompat ya, melompat ke depan, ke samping gitu ya, ataupun berlari, apalagi berlari ya kan, sudah pasti berpindah tempat. Nah, kalau yang non lokomotor ini gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat, kebalikannya ya. Jadi misalnya seperti apa? Sama halnya dengan yang di engklek ini, misalnya berdiri siap ya, mantap di tempat, namanya saja tidak berpindah tempat. Jadi misalnya kalau dalam permainan engklek ini contoh gerak non lokomotornya apa? Jadi sikap siap tuh, perhatikan sikap siap, tangan di pinggang dan mengangkat 1 kaki ya, mengangkat 1 kakinya itu adalah gerakan non lokomotor. Kan tidak pindah tempat ya, karena hanya berdiri di situ saja dengan 1 kaki. Kemudian siap, tangannya di pinggang gitu ya. Kemudian membungkuk mengambil batu. Saat mengambil batu kan nggak pindah-pindah ya. Dia membungkuk mengambil batunya, kemudian membalik badan. Dan sama halnya, jadi misalnya dia udah sampai di ujung kan mau balik lagi. Saat dia mau balik badan,
dia posisinya masih di situ, hanya saja dia berbalik badan tapi posisinya tidak berpindah ya. Itu ada gerakan non lokomotor ya. Jadi itu hanya penjelasannya saja. Sekarang tugas kalian nanti masih berhubungan dengan soal HOTS di bawahnya. Tetapi perhatikan dulu survei karakter yang ada di bawahnya. Seperti biasa, anak-anak secara mandiri memilih salah satu jawaban mana yang paling tepat. Jangan lupa dibaca dulu ya di bagian atas. Kemudian di bagian bawahnya ada soal HOTS, itu dikerjakan. Kalau yang tadi tidak dikerjakan, yang ini dikerjakan ya. Engklek merupakan salah satu olahraga permainan. Ya. Nah, jadi engklek ini merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan juga untuk olahraga seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa manfaat olahraga engklek bagi kesehatan ya? Jadi di dalam permainan engklek itu kita bisa pindah tempat, kita lompat, terus kita keringat ya kan? Kita belajar gerakan lokomotor dan lokomotor. Jadi manfaatnya apa dari gerakan setiap gerakan yang dilakukan untuk atau dalam permainan engklek tersebut ya? Nanti kalian tulis di kertas lembar, kalian gunting aja jawabannya sampai mana baru kalian necis ya. Itu untuk yang soal HOTS di halaman 17 ya. Oke, itu yang terakhir untuk yang di LKS-nya. Sekarang kalian coba buka buku kalian tema 2 yang buku cetak, yang ini ya, masih tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga dulu ya. Untuk yang pembelajaran ketiga juga masih berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan ya. Coba kalian buka langsung ke halaman 21. Bacalah dongeng tentang pohon kelapa di bawah ini ya. Setelah kalian membacanya, ceritakanlah kembali isi dongeng tersebut ya. Jadi anak-anak bisa secara mandiri di rumah membaca asal mula buah kelapa. Ini dongeng ya, bukan bacaan teks seperti biasa. Jadi bacanya harus tepat dengan lafal, intonasi, kemudian tanda baca yang tepat. Bagaimana kalau koma berarti jeda sebentar, kalau titik berarti kita harus berhenti baru melanjutkan ke kalimat berikutnya. Bagaimana kalau misalnya ada tanda seru, tadi sudah Miss jelaskan juga. Kalau ada tanda tanya, kalau ada tanda kutip dua, ya kan? Sudah Miss jelaskan tadi ya. Nah, sekarang tugasnya adalah di halaman 23 di bagian ayo menulis. Itu ada soal ya. Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Ya. Jadi kalian baca dulu dongeng asal mula buah kelapa dengan tepat. Kemudian kalian tuliskan pada kolom di bawah ini ya. Yang ada kotak warna ungu ini kalian tuliskan jawabannya. Pesan apa yang terdapat dalam dongeng itu? Apa sih Miss pesannya? Jadi pesannya itu maksudnya itu adalah pesan moral ya, atau nasihat apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita hindari ya, tapi masih berhubungan dengan dongeng asal mula buah kelapa ya. Yang misalnya kita tidak boleh ini, kita seharusnya begini. Nah, itu ya. Kalian tulis jawabannya, tapi setelah kalian membaca pastinya ya. Harus baca dulu biar tahu pesan apa yang didapat dari bacaan tersebut. Oke, kemudian lanjut ke halaman 25 ya. Sama halnya, ini matematika ya, sama halnya dengan kemarin kita belajar tentang perkalian komutatif ya. Jadi tinggal dibalik aja, ini sama ya. Kalau yang ini tentang penjumlahan ya. Sekarang giliranmu mengerjakan latihan berikut ini. Ada 10 soal. Nomor 1 Miss jadikan contoh aja deh. Tuh, lihat ya. Di nomor 1 ada 535 ditambah 400 ya, sama dengan titik-titik ditambah 535 ya. Ini ada tanda sama dengan, artinya jumlahnya sama ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini di depan ya, nah ini namanya di belakang. Kebalikannya kan, kalau yang ini di belakang berarti 400-nya pindah ke depan. 400 ya. Tuh. Sama kan? Ini sama dengan ini di depan, ini di belakang, ini di belakang. Sama ya. Nanti kalau misalnya kita jumlahkan hasilnya 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535 ya. Oke?
jawaban juga ya, tentunya sebagai contoh ya. Oke, kalau di situ nggak ada tempat ini ya buat kasih jumlah. Kalau di contohnya ini ada diisi jumlahnya, tapi kalau di sini titik-titik di sini berarti terlihat yang diminta adalah apa? Pertukarannya aja ya. Ya, anak-anak juga sudah belajar kan tentang penjumlahan, pengurangan, pasti anak-anak bisa. Jadi tugas kalian hanya memindahkan bilangan seperti dengan yang komotatif seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat. Ini yang terakhir ya, di pembelajaran yang keempat. Di halaman 27, langsung ke halaman 27 ada dongeng tuh di dalam apa itu ya, kotak kuning ya. Ada dongeng lagi judulnya Bunga Melati yang Baik Hati. Tuh, ya sudah kelihatan si tokohnya adalah si Bunga Melati, kemudian karakternya yaitu baik hati, sudah kelihatan satu ya, pemainnya ya. Nah, nanti kalian baca dulu ya. Dari yang judulnya ini Bunga Melati yang Baik Hati, ini ada percakapan ya. Jadi gaungnya itu nggak semua ditulis tentang ini kan seperti percakapan ya. Ada tokoh-tokohnya masing-masing, ada juga yang dalam bentuk paragraf. Jadi bagaimana kita cara melihatnya tokohnya siapa aja? Nanti kita lihat yang bagian tanda kutip biasanya siapa yang berbicara, itu adalah pemainnya kan, berarti itu merupakan tokohnya dalam dongengnya. Nanti kalian baca sampai ke halaman 30 ya. Nah, tapi sebelumnya bisa jelaskan dulu di halaman 30 ini, tugas kalian adalah di bagian ayo menulis. Tuh ada yang bagian bawah ya, ada tabel, tokoh, dan karakter ya. Tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Nah, nanti misalnya, habis kayaknya lebih dari 4, boleh kalian tulis di bagian bawahnya ya. Tapi kalian jangan lupa baca dulu. Jelaskan dulu ya. Nanti bagian tokoh kalian tulis misalnya Melati. Kemudian karakternya apa tadi? Baik hati. Ya, Miss jelaskan dulu. Jadi misalnya tokoh. Tokoh itu apa sih, Miss? Nah, tokoh itu adalah pemain dalam cerita tersebut ya. Pemain dalam dongeng tersebut ya. Kemudian karakter. Karakter itu adalah sikap atau watak ya dalam pada si tokoh tersebut ya. Jadi misalnya kayak tadi, tokoh yang pertama ada Melati ya. Melati baik hati. Jadi karakter itu banyak ya, sama dengan sikap ya. Mungkin dia baik hati, ada juga yang sombong, kemudian ada yang kikir atau pelit misalnya. Ada juga yang rajin, ada juga yang pemalas, banyak ya. Nah, kalian sesuaikan dengan teks bacaan dongeng tersebut ya. Jadi gampang ya, hanya kalian tuliskan tokohnya siapa saja, kemudian karakternya. Karakter atau sikap atau watak dari si pemain tersebut ya. Oke, jangan lupa sampai situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Miss. Kita akhiri dengan berdoa, mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Jangan lupa tetap semangat belajar.